Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 12 April 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, ayat 36 sampai 38. Kita diingatkan supaya jadilah saksi Kristus yang setia dan bertanggung jawab. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami supaya jadilah saksi Kristus yang setia dan bertanggung jawab. Kami mohon, teguhkanlah iman dan gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu tunjukkan kasih Kristus kepada sesama lewat gerak-gerik dan tutur kata kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu. Ia bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti. Sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang?
Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Sahut Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jadilah saksi Kristus yang setia dan bertanggung jawab. Pada tanggal 4 Maret 2016, 4 suster dari kongregasi Mother Teresa dari Kalkuta yang bekerja di Yemen ditembak mati oleh sekelompok ekstrim yang tidak berkemanusiaan. Paus Fransiskus menyapa para suster ini martir. Pada tanggal yang sama, seorang pastor Katolik asal India dari kongregasi Salesian diciduk oleh kelompok yang sama. Ia juga bekerja di wilayah yang sama, di mana keempat suster itu ditembak mati. Mereka adalah saksi-saksi Kristus di zaman kita. Yesus Kristus tetap hidup dalam diri para saksinya dan setia pada Kristus apapun situasi yang dihadapinya. Injil hari ini sungguh sangat menyedihkan. Yesus mengingatkan para muridnya bahwa di antara mereka ada yang akan mengkhianati Dia. Sebagai pemimpin, Yesus sungguh merasa sedih karena muridnya sendiri rela menjual gurunya. Mendengar perkataan itu, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Petrus langsung bereaksi dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Mendengar pernyataan Petrus, Yesus langsung mengingatkan dia, katanya, "Nyawamu akan kau berikan kepadaku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Pasti Petrus sangat kaget mendengar peringatan Yesus. Mungkin dia sendiri tidak percaya bahwa ia akan menyangkal Yesus. Tetapi benarlah terjadi. Karena situasi yang sangat mendesak sewaktu Petrus ditanya oleh para musuh Yesus. Karena itu, demi keselamatan dirinya, ia terpaksa menyangkal Yesus. Sesudah ayam berkokok, barulah ia sadar dan ingat kembali apa yang sudah diingatkan Yesus pada perjamuan terakhir. Dia sangat menyesal dan menangis memohon pengampunan Tuhan. Kita bisa membayangkan perasaan Yesus pada waktu itu. Seorang muridnya menjual dia dan seorang lagi menyangkal dia. Tetapi walaupun demikian, Yesus tidak mencaci maki mereka. Dan dia tetap mencinta mereka. Dia tetap menghargai kebebasan setiap pribadi. Yesus mengampuni Petrus yang menyesal akan perbuatannya dan kembali bergabung bersama para rasul. Satu peringatan untuk kita. Kalau kita jatuh, kembalilah kepada Kristus dan memohon ampun padanya. Janganlah mengikuti sikap Yudas yang sesudah menjual Kristus menyesali dan lewat membunuh diri. Jangan dikira bahwa dengan membunuh diri kita akan diampuni. Membunuh diri adalah dosa berat. Sebagai umat Kristus, marilah kita bertanya diri, apakah kita selalu setia kepadanya? Di saat kita ditantang oleh orang lain dalam hubungan dengan iman kita,
Apakah kita tetap secara jujur dan berani mengakui iman kita akan Yesus Kristus? Atau karena kekecewaan kita akan Tuhan, kita mengkhianati Dia? Atau karena ketakutan dan mau selamatkan diri, kita menyangkal Yesus Kristus? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah sikap para martir yang sudah korbankan nyawanya dan sudah menjadi saksi Kristus yang setia. Tekunlah dalam iman dan cintailah Yesus Kristus dengan sepenuh hati. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita, agar kita selalu berpegang teguh padanya, dan semoga kita pun selalu siap menjadi saksinya yang setia, walaupun kita ditantang dengan cara apapun. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.